Baik, terima kasih kepada penyaji Saudari Madong telah menyampaikan resume dari pembahasannya. Ada 3 hal yang perlu dicatat di situ. Berarti ini permanen. Baik, analisis dan rancang bangun. Pekerjaan. Nah, ini dalam pembahasan ini ada 3 hal yang penting. Yang pertama tentang analisis pekerjaan. Kemudian ada tentang rancang bangun. Dan teknik. Rancang bangun. Nah, ini yang penting di dalam pembahasan yang panjang itu. Karena pembahasannya kan panjang itu ya. Jadi kita bagaimana mengambil intisari dari pelajaran yang ada. Yang pertama itu adalah analisis pekerjaan. Itu kalau di dalam buku Prof. Sondang Pesiagian itu ada 3 ya untuk melakukan analisis pekerjaan. Yang pertama apa tadi? Ada 3 hal tadi. Identifikasi pekerjaan. Yang kedua, penyusunan kuesioner. Yang ketiga, pengumpulan informasi. Nah, ini nanti kita berdiskusi arahnya ke 3 hal ini saja. Kalau ada masalah dalam hal ini, nah itulah yang akan kita diskusikan. Kemudian rancang bangun itu dipengaruhi oleh 3 juga. Ya, 3 faktor yang mempengaruhi untuk menyusun rancang bangun. Yang pertama faktor organisasional. Yang kedua faktor lingkungan. Yang ketiga faktor keperilakuan. Lalu dalam teknik rancang bangun ada 3 juga. Apa itu? Rotasi tugas. Yang kedua, perluasan tugas. Yang ketiga, memperkaya tugas ya. Tugas atau pekerjaan. Nah, inilah intisari dari apa yang dibahas oleh kelompok 2 ini atau Saudari Penyaji Madong tentang analisis dan rancang bangun pekerjaan. Maka kita mendiskusikan hal-hal yang ini karena makalahnya sudah ada di dalam grup kita itu dan beberapa di antara kalian sudah punya buku juga. Mudah-mudahan diskusi ini akan lebih luas. Sistem diskusi kita sama seperti biasa, saya akan memberikan kesempatan bertanya kepada peserta dan semuanya berkesempatan untuk membantu Saudari Penyaji dalam menyelesaikan
pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam diskusi ini. Baik, pada sesi pertama silakan secara sukarela untuk bertanya. Terima kasih Pak atas waktu sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya kepada Saudari Madong. Jadi di sini pertanyaan saya ialah, coba Saudari simpulkan sesuai pemahaman Saudari mengenai pembahasan Saudari tentang analisis rancang bangunan pekerjaan dan apa yang melatar belakangi terjadinya teknik rancang bangunan. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator. Di sini saya ingin bertanya kepada Saudari Madong Hotmarito. Pertanyaan saya, mengapa perlu mempertimbangkan unsur keperlakuan yang ada tadi disebutkan dari faktor rancang bangunan? Baik, unsur keperilakuan, Pak. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Keperilakuan, Pak. Ini teknik rancang bangunan. Ya, Pak. Silakan Madong untuk menjawab. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan saya untuk menjawab dari pertanyaan Saudari Maimunah. Yang pertanyaannya, apa kesimpulan dari pembahasan rancang bangun kembali pekerjaan? Yang dimana kesimpulannya dari pembahasan di muka kiranya terlihat dengan jelas bahwa rancang bangun pekerjaan merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen sumber daya manusia, dan oleh karenanya harus dilakukan dengan bermodalkan pengetahuan spesialistik yang tinggi di kalangan para pejabat dan petugas di bidang pengelolaan sumber daya manusia dalam setiap organisasi. Dan yang melatar belakanginya, yaitu rancangan bangunan pekerjaan itu merupakan salah satu komponen pentingnya dalam manajemen sumber daya manusia, dan oleh karenanya harus dilakukan dengan memodalkan pengetahuan spesialistis yang tinggi di kalangan para pejabat dan petugas di bidang pengelolaan sumber daya manusia dalam setiap organisasi. Baru latar belakangnya itu membentuk suatu organisasi yang harus menangani masalah-masalah sumber daya manusia. Dalam situasi demikian, mungkin saja adanya pangkalan informasi sumber daya manusia tidak dirasakan mendesak untuk dikembangkan. Alasan utamanya yaitu karena para manajemen pelaksanaan kegiatan pokok organisasi dianggap sudah mengetahui ciri, standar, dan persyaratan ketenagakerjaan yang diperlukan dalam melakukan berbagai tugas yang menjadi tanggung jawab satu kerja yang dibimbingnya. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih Lili. Ada yang lain menambahkan? Silakan Ulil. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator. Adapun kesimpulan dari makalah Saudari penyaji yaitu seperti yang dikatakan Saudari Lili tadi, mendonasikan bermodalkan pengetahuan tinggi dan spesifik yang tinggi di kalangan pejabat maupun petugas, yaitu artinya di situ memberitahukan kepada
pejabat-pejabat ataupun kepala lurah di dalam suatu daerah itu sebagai penyuluh memberikan gagasan untuk membangun suatu sumber daya manusia agar peningkatan perekonomian manusia bertambah, seperti itu. Ya, cukup Ya. sekian. Udah. Terima kasih. Nagori ada tambahan Nagori? Pas. Ya baik. Siapa mau nambahkan? Nah, ya, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak. Di sini saya akan menambahi jawaban dari Saudara Madong. Kesimpulan dari analisis dan rancangan bangunan pekerjaan. Dapat disimpulkan, analisis pekerjaan adalah proses sistematis mengumpulkan informasi tertulis tentang jenis pekerjaan, apa yang harus dilakukan di perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. Analisis pekerjaan bertujuan untuk menganalisis jenis pekerjaannya, kualifikasi pekerjaannya, dan perhitungan beban kerja, penempatan pekerjaan, dan menentukan standar kualitas pekerjaannya sendiri. Hanya itu yang bisa saya tambahin. Baik, terima kasih banyak. Dari uraian tiga yang membantu dan 4 dengan penyaji Memunah. Jadi ada tadi kata-kata kunci ya yang disampaikan oleh teman-teman kita dalam membantu untuk menjawab. Yang pertama itu bahwa analisis dan rancang bangun pekerjaan itu sebagai komponen ya utama. Komponen utama artinya itu kan kalau di ibadah itu rukun ya. Rukun yang harus ada, yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan atau manajer. Lalu kenapa harus ada begitu? Kenapa dia harus ada? Karena memang ini manajemen sumber daya manusia. Artinya semua gambaran tentang kepegawaian kita itu kita harus punya. Itulah yang dihasilkan dari analisis. Ya. Informasi penting sampai detail spesifikasi apa yang dimiliki oleh karyawan-karyawan kita. Kita harus punya itu informasi itu. Nah, jadi ini tujuan utamanya adalah untuk menangani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan SDM. Nah, itu nanti akan berkaitan dengan rancang bangun itu, ya, teknik rancang bangun. Kenapa semua informasi itu penting? Karena kan budaya organisasi ya, itu sudah menjadi budaya dalam organisasi atau perusahaan. Kalau seseorang kita kasih peran yang dominan, itu biasanya dia akan memanfaatkan, ya, memanfaatkan kepercayaan itu. Sehingga ketika ada kebijakan-kebijakan perusahaan itu tidak memihak untuk dia atau tidak menguntungkan, biasanya si karyawan itu ya akan melakukan mungkin pemogokan atau pengancaman-pengancaman. Sehingga dalam kondisi budaya yang seperti itu, perusahaan akan bisa macet, mandek, atau stagnan. Tapi kalau seorang manajer sudah memetakan potensi itu dari awal, ya tentu dengan konsekuensi bagi yang belum punya kompetensi harus ada pengembangan ya. Pengembangan kompetensi itu nanti akan dibahas pada penyaji yang ke-8 atau ke-9 itu ya. Tentang karir itu. Nah, jadi itu tujuannya semua adalah supaya tidak terjadi dominasi tersebut.
Nah, maka masalah-masalah yang seperti itu sebagian kecil dari persoalan SDM ya yang harus ditangani. Misalkan secara sederhana begini, si A yang selama ini kita percaya punya peran penting, peran besar untuk menggerakkan dan memajukan perusahaan kita, sewaktu-waktu dia macet, mogok, kita sudah punya penggantinya gitu. Kita ganti. Atau dia berulah melanggar kode etik perusahaan atau organisasi, ganti. Nah, ini penggantinya sudah ada. Jadi semua karyawan-karyawan kita itu atau anggota organisasi kita harus tahu. Untuk mengetahui itulah yang namanya analisis ya. Ada dengan cara mengidentifikasi ya. Atau melalui isian kuesioner ya. Baru data-data itulah yang dipegang oleh seorang manajer. Nah, biasanya ada itu bagian kepegawaiannya itu kan ada ya di dalam di perusahaan pun ada yang khusus menangani pendidikan dan pengembangan SDM itu ada biasanya. Nah, ini manajer mendapatkan informasi dari bagian itu, dari divisi tersebut. Baik, itu mengenai pertanyaan si Maimunah, saudari Maimunah. Nah, untuk pertanyaan kedua silakan Madong untuk menjawab, yaitu apa perlunya mempertimbangkan unsur keperilakuan gitu. Silakan, Baik, Madong. terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan saya menjawab pertanyaan saudari Roy yang dimana pertanyaannya mengapa perlu mempertimbangkan unsur keperilakuan. Supaya rancang bangunan pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam mempekerjakan seseorang ke dalam perusahaan tersebut dan tepat guna. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, silakan Roy, respon dulu. Baik, terima kasih kepada saudari Makala. Kalau ada lagi kawan-kawan, mungkin saya kurang puas. Apabila ada kawan-kawan yang ingin menambahi, saya serahkan. Kenapa perlu mempertimbangkan unsur keperilakuan? Unsur keperilakuan harus ditekankan bahwa rancang bangun pekerjaan tidak boleh dikaitkan semata-mata dengan efisiensi kerja saja. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa orientasi efisiensi, efektivitas, dan produktivitas sangat penting. Kekayaan seseorang tidak harus turut pula diperhitungkan, bahkan harus ditempatkan pada peringkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan perhitungan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja. Artinya, titik tolak berpikir dalam rancang bangun pekerjaan haruslah peningkatan mutu kehidupan berkarya sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Berarti bahwa rancang bangun pekerjaan bukanlah suatu hal yang dapat dilakukan hanya dengan pendekatan teknikal semata-mata. Unsur mempertimbangkan keperilakuan berarti memperhitungkan paling sedikit 5 hal. Yang pertama, otonomi dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, variasi tugas. Yang ketiga, identitas tugas. Yang keempat, pentingnya pekerjaan seseorang. Dan yang kelima, umpan balik. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih kepada saudari penyaji. Baik, terima kasih Bapak Moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya kepada saudari Madong. Jadi di sini pertanyaan saya itu tentang rancang bangun pekerjaan.
Jadi dalam rancang bangun pekerjaan itu ada tiga hal penting harus diperhatikan. Jadi tolong Anda jelaskan apa saja hal penting pekerjaan yang harus yang penting itu. Nah, sebutkan di situ dulu. Nanti penjelasannya di sini. Sebutkan yang tiga itu apa? Yang pertama itu adalah rancangan harus mencerminkan pemenuhan tuntutan lingkungan. Yang kedua mencapai hasil. Yang ketiga adalah para pelaksana harus mampu berperan. Jadi tolong itu dijelaskan yang tiga itu. Baik, saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Ya, silakan Madong untuk menjelaskan. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan Saudari Rahma. Yang pertama, rancang bangun pekerjaan harus mencerminkan usaha pemenuhan tuntutan lingkungan organisasional dan keperluan terhadap pekerjaan yang dirancang bangun itu. Yang kedua, mempertimbangkan ketiga jenis tuntutan tersebut berarti upaya diarahkan pada pekerjaan yang produktif dan memberikan keputusan pada pelakunya, meskipun dapat dipastikan bahwa tingkat produktivitas dan kepuasan itu tidak akan sama bagi setiap orang. Dan yang ketiga, tingkat produktivitas dan kepuasan para pelaksana harus mampu berperan sebagai umpan balik, artinya secara umum dapat dikatakan bahwa rancang bangun pekerjaan yang baik dan tepat akan berakibat pada tingkat produktivitas dan kepuasan yang tinggi. Iya, Pak. Baik, saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Dijawab, Pak. Baik, terima kasih kepada Saudari Madong yang sudah menjawab pertanyaan saya. Baik, saya dapat menerima jawaban dari Saudari Madong. Apa nih tarikan? Iya, Pak. Jadi begini, maksud daripada lingkungan perusahaan itu kita harus mengarah kepada, nah saya singkatkan aja ya, lingkungan perusahaan. Ada namanya lingkungan internal. Apa yang dikatakan lingkungan internal? Yaitu lingkungan kita di dalam, ya, di dalam perusahaan itu, baik hubungan ya atau relasi yang terbangun antara pimpinan dengan karyawan-karyawan, atau pimpinan sesama pimpinan, karyawan sesama karyawan. Semua itu menggambarkan ya suasana dari perusahaan ya yang disebut dengan internal. Lalu ada lagi ya eksternal. Lingkungan eksternal itu termasuk adalah kompetitor kita. Ya, kompetitor organisasi atau perusahaan. Nah, kemudian mungkin mitra, ya, mitra dari organisasi kita. Nah, dalam membangun rancang bangun ini, ya, dalam membuat analisis dan rancang bangun pekerjaan, itu juga harus kita pertimbangkan. Ya, harus kita pertimbangkan. Coba misalkan perusahaan A adalah kompetitor kita. Ya. Lalu SDM di perusahaan A itu rata-rata sudah sarjana semua. Lalu didukung lagi penguasaan terhadap bahasa asing. Penguasaan terhadap teknologi. Sehingga membuat perusahaan A itu lebih maju daripada perusahaan kita. Apakah kita tidak melakukan analisis terhadap faktor-faktor itu? Ya, tentu kita lakukan. Kenapa perusahaan saya tidak maju-maju? Padahal perusahaan saya ini dulunya lebih besar daripada perusahaan itu. Itu baru muncul belakangan kan gitu ya.
Kalau kita abai terhadap analisis terhadap lingkungan ini, apakah lingkungan internal kita dan eksternal, maka perusahaan atau organisasi kita berpeluang besar untuk tertinggal dan akhirnya bubar, pailit ya, apalagi udah nggak bisa dijalankan, bangkrut gitu ya. Nah, gitu. Apalagi biasanya ya, kalau perusahaan itu yang sudah lebih mapan duluan, biasanya terlena. Oh, akulah perusahaan yang hebat ini, kan gitu ya. Sehingga mengabaikan faktor-faktor lingkungan. Makanya di situ salah satu faktor dari untuk membuat rancang bangun itu adalah faktor lingkungan. Kalau organisasional itu lebih kita ke internal kita di dalam. Ya. Jangan-jangan secara struktur organisasi perusahaan kita itu tidak ideal, malahan gemuk ya kan. Nah, analisis semacam itu harus kita lakukan. Nah, ini lingkungan. Nah, itulah di mana kita berada ya. Apakah posisi kita sebagai mitra atau sebagai kompetitor, itu harus kita buat semuanya analisisnya itu. Arti penjelasannya seperti itu. Baik, terima kasih banyak atas perhatian. Silakan Madong terlebih dahulu untuk menutup sesi diskusi. Silakan Madong. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator. Baik, cukup sekianlah hasil presentasi saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak saudari penyaji. Minggu depan itu siapa penyajinya? Yang ketiga, tentang rekrutmen Ulil. Ya, baik. Untuk hari ini kita cukupkan perkuliahan tentang pengembangan sumber daya manusia. Kita berikan aplaus sekali lagi kepada saudari penyaji. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.